Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak-bapak hadirin jemaah sholat subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita ditakdirkan untuk kembali menghadiri sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima serangkaian amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah aturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah sekalian, mari kita sebelum memulai kajian rutin ini, mari kita bertawassul membaca Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ala hadratin jami' ustadina wa syakhina wa sannifina wa alifina wa ala hadratin jami' ahli al-qubur من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ثم إلى حضرة سلطاننا يا شيخ القادر الجلالي ونزل وشيخ الأولى الآخر ثم إلى حضرة الشيخ إبراهيم المجلي ثم إلى حضرة الشيخ النووي المدني الجليل ثم الشيخ عبد الله بن سلم الطاهر بن محمد بن هاشم على من سمع المشايخ من الأهرام صليم وفرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa sawluhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Wa qad kathura fi hadha az-zamani at-tasahulu fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam wa la yarawna dzalika dzamban fadlan an kaunihi kufran. Pagi ini Al-Fakir akan membahas satu kitab, namanya kitab Sulamut Taufiq. Sulam Taufiq ini kitab kecil yang menjadi pegangan dan dibaca di beberapa pondok pesantren, karena memang di dalamnya memuat satu persoalan yang penting khususnya bagi
umat Islam yang belajar tentang dasar-dasar ilmu agama. Kalau Sulamut Taufiknya ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husin bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Alawi. Kalau lalu disyarahi Wuraqatu Su'ud Tasdiq, ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Banten, ulama masyhur asal Banten, banyak karangannya, wafat di Mekah. Alhamdulillah, Al-Faqir pada saat haji tahun kemarin sempat ziarah ke makam Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini tenara kalau sekarang. Syekh Nawawi Banten ini banyak murid-muridnya di Indonesia. Termasuk hubungannya Syekh Nawawi Banten dengan Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani atau dikenal dengan Mbah Khalil Bangkalan. Jadi dua jalur ini sebenarnya kalau kita telusuri jejak ulama Nusantara ini antara satu dengan yang lainnya saling terikat. Baik terikat secara nasab, secara silsilah kekeluargaan, juga terikat tersambung dengan keilmuan. Di Betawi misalnya ada Syekh Junid Al-Betawi. Syekh Junid Al-Betawi ini ulama asal Betawi yang sempat pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Murid-muridnya banyak. Jadi hubungan Betawi, Banten, Madura ini terikat. Ulama-ulama besar kebanggaan Indonesia ini luar biasa. Kalau di Palembang ada Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kalau di Kalimantan ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Luar biasa ulama-ulama kita. Lain di Aceh, wah luar biasa. Jadi kita ini bangga menjadi warga Indonesia dengan ulamanya yang kaliber kelas, bukan kelas nasional tapi kelas internasional. Ada kalau di Padang ada Syekh Yasin Al-Padani, Musnidud Dunya. Ulama-ulama habaib itu banyak berguru kepada Syekh Yasin Al-Padani. Di antara muridnya adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di antara muridnya adalah Habib Umar bin Hafid Yaman. Maka jadi antara satu dengan yang lainnya ini luar biasa. Banten, Palembang, Padang, Sumatera, Aceh, Betawi, Madura itu saling mengikat. Dari Syekh Nawawi Banten banyak lahir tokoh-tokoh dunia. Dari Mbah Khalil Bangkalan banyak lahir tokoh dunia, tokoh-tokoh ulama Indonesia. Dari Mbah Khalil lahir Ki As'ad Samsul Arifin, Ki Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya kan? Ada juga Ki Ahmad Darwis, Ki Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Ini juga berguru kepada silsilah keilmuannya sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Salah satu karangannya adalah kitab ini. Jadi Syarah Sulamut Taufiq, Syarah Sulam dari Wuraqatu Su'ud Tasdiq. Nah, kitab ini awalnya ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husin bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Alawi, Yaman. Nah, dalam kitab ini dijelaskan wajib bagi semua orang Islam
menjaga keislamannya, menjaga dari sesuatu yang dapat merusak keislamannya dan dapat membatalkan dan memutus keislamannya. Sesuatu yang dapat merusak, membatalkan dan memutus keislaman seseorang itu disebut dengan riddah. Apa riddah itu? Murtad. Wajib kita ini menjaga ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita dari suatu yang dapat menyebabkan seseorang itu terasa atau tidak, sengaja atau tidak, menyebabkan keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Saya di berbagai majelis taklim membaca kitab ini secara urut. Jadi hampir sudah beberapa dapat halaman karena ini penting untuk dibaca. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini orang semua seenaknya ngomong di sosial media, ya kan, di publik, di ranah publik. Nah, ini bahaya. Jadi jangan sampai ucapan, perbuatan, sikap kita menyebabkan keluar dari Islam. Orang Islam yang keluar dari Islam disebut dengan murtad. Dan murtad itu disebut anwa'u afhasil kufr. Paling jeleknya kekafiran itu murtad. Kalau orang kafir misalnya lahir dalam keadaan non muslim, tumbuh berkembang dalam keadaan non muslim, ya sampai dewasa tua dalam keadaan non muslim, ya biarkan. Ya mereka memang tidak dapat hidayah kan gitu. Yang bahaya itu lahir dalam keadaan muslim, kemudian tumbuh berkembang dalam keadaan muslim, dewasa dalam keadaan muslim, setelah menjelang menikah atau naudzubillah min dzalik, setelah menikah punya anak, dia malah murtad. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah murtad batal semuanya. Apa yang batal? Apa yang pernah ia lakukan ini hampa semuanya. Nah, disebutkan di sini juga waqad kathura fi hadzal zaman. Dan begitu banyak di zaman ini waktu ditulis oleh pengarang kitab ini sekitar abad ke-12. Kurang lebih 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu pengarang kitab ini sudah mewanti-wanti wa qad kathura fi hadzal zaman. Sungguh banyak di zaman sekarang ini at-tasahul fil kalam. At-tasahul fil kalam itu apa? Mempermudah, menggampangkan diri, seenaknya berbicara. Kira-kira begitu loh. Orang yang bukan orang ahli fikih berbicara tentang fikih. Orang yang bukan ahli ilmu tauhid berbicara tentang tauhid. Orang yang nggak tahu paham ilmunya tani ngomong soal tani gitu kira-kira. Jadi orang sekarang ini banyak orang ini dadakan jadi pengamat publik. Banyak sekarang ini tiba-tiba dia muncul di sosial media terkenal. Ngomong apa dia nggak jelas. Seenaknya, apalagi ada ini ada HP nih. Ngomong ini seenaknya. Lah ini sudah diwanti-wanti oleh ulama terdahulu. Sungguh banyak di zaman sekarang ini orang mudah berbicara. Hatta annahu yakhruju min ba'dim alfatun tukhrijum anil Islam, sehingga tanpa sadar keluar dari ucapannya atau perbuatan dan sikapnya menyebabkan ia keluar dari Islam. Anihnya wala yarawna dzalika dzamban fatan an kauni kufran. Dia anehnya merasa apa yang ia ucapkan, perbuatannya, sikapnya, ia mengira bukan sebuah perbuatan dosa, lebih-lebih ia sudah menyebabkan menjadi orang kafir. Ini 300 tahun yang lalu. Makanya ulama terdahulu itu, misalnya ada salah satu ulama itu, setiap hari kalau bepergian itu selalu memah batu, Bapak.
Mama batu itu gini, ada batu kecil dimasukkan ke mulutnya. Jalan. Nggak bicara. Irit bicara, sekalipun alim. Alama. Irit bicara. Baru ketika ada orang bertanya, Assalamualaikum Syekh, mana arah jalan Jatinegara misalnya. Dibuka batu itu dari mulut. Oh iya, lurus. Nanti ada pertigaan lurus. Ada stasiun di situ Jatinegara. Kemudian di depannya itu tempat jual orang cincin. Gitu. Itu begitu menjawab itu secukupnya. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir." Kalau kalian iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat, falyakul khairan. Ucapkan yang baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, auliyasmut, pilih diam saja. Daripada diam, daripada ngomong nyakitin hati tetangga. Nah, ini kan daripada bicara ngomong di sosial media, di WhatsApp, di Facebook, nyakitin hati teman, nyakitin hati tetangga, mending diam. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, orang kalau percaya pada hari kiamat, percaya kepada Allah, falyakul khairan, ucapkan yang baik-baik. Apa ucapan yang baik-baik? Ya ngomong yang sopan. Kalau ketika ada orang bertanya, jawab secukupnya, ya kan? Kemudian maka dalam salah satu etika bertetangga itu, salah satunya ada banyak, Imam Al-Ghazali memperinci itu etika bertetangga itu jangan terlalu lama ngobrol dengan tetangga. Coba tuh. Berarti nggak boleh Pak Ustaz jagongan apa ngobrol. Bukan nggak boleh. Jangan terlalu lama, jangan terlalu sering. Kalau sudah terlalu lama dan terlalu sering, biasanya apa? Pertama memang nanyain gimana Pak pekerjaannya, alhamdulillah baik. Di kantor gimana, lancar? Bapak gimana sendiri? Alhamdulillah baik. Ya kan? Kalau sudah terlalu lama, biasanya bukan nanyain dirinya. Gimana tuh tetangga sebelah? Yang mana? Itu yang baru meninggal suaminya itu, yang janda itulah. Sudah ke tetangga udah janda yang ditanyain. Tuh, kalau udah terlalu lama, ya begitu. Geser dikit. Iya tuh. Kayaknya tetangga kamu yang rumahnya cat biru itu semakin oke aja. Maksudnya kenapa? Iya, kayaknya semakin kaya. Iya. Kamu tahu nggak? Kenapa emang? Itu kerjaannya ini rentenir. Ibunya rentenir, anaknya judi online. Nah, itu kan sudah tetangga dibacain. Beneran iya. Saya cuman ke bapak aja ngomong, yang lain nggak pernah ngomong. Terus yang dapat cerita itu cerita kepada tetangga ya, habis sholat subuh berjamaah ngopi, Pak, katanya itu gini, kata siapa? Iya, ibunya rentenir, anaknya judi online. Jangan bilang-bilang ya, cuman ke bapak aja yang cerita. Udah 3 orang yang tahu. Yang satu cerita kepada teman tetangga sebelah. Pertama ngomong ke istrinya, wah udah kalau nyampe ke istri ibu-ibu yang semula katanya jangan bilang-bilang, sa-RT tahu semuanya. Masya Allah. Ini jadi sekitar 300 tahun yang lalu ulama sudah mewanti-wanti. Sudah banyak di zaman ini seseorang yang kurang menjaga ucapannya, perbuatannya, sikapnya, sehingga keluar dari ucapan menyebabkan dosa, lebih-lebih bukan sekedar dosa, tapi
keluar dari Islam. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada sejauh mana ia menjaga lisannya. Sejauh mana ia menyebabkan menjaga ucapannya. Kadang mohon maaf, orang nggak bertegur sapa bertahun-tahun bukan karena pernah dipukul, bukan. Kalau dicubit mungkin tidak sampai setengah jam udah sembuh, betul nggak? Ada teman nyubit kita, tidak sampai setengah jam sembuh. Tapi kalau lisan ucapan melukai hati seseorang 3 tahun nggak sembuh-sembuh. Banyak bertengkar, tetangga sesama tetangga nggak akur, gara-gara lisan. Lu sekarang lisan itu ngomongin tetangga itu, mohon maaf, ngomongin tetangga itu sekarang nggak kayak tahun 60-an, 70-an, 80-an. Kalau dulu tahun 80-an atau 90-an lah, kalau mau ngegunjing itu biasanya di warung kopi. Betul nggak? Warung kopi, main catur, gitu kayak ngobrol, ngegunjing. Ngalor gitu. Ibu-ibu kalau sudah kumpul sama ibu-ibu, wah yang dibicarakan itu dulu. Sekarang mau ghibah, ngerasanin orang, cukup pakai ini, Pak. Ya kan? Pakai HP itu sudah bicara kemana-mana. Makanya alhamdulillah kita ini sebagaimana yang sering disampaikan oleh para khatib Jumat di khutbah yang kedua, ya kan, hafidhu 'ala tha'ah wa huduril jum'ah wal jamaah. Jagalah kalian untuk taat dan hadirilah sholat Jumat dan sholat berjamaah. Lain konteks sholat berjamaah ini luar biasa dalam kaitannya kita bertetangga. Ya kan? Kadang kita bertahun-tahun di kontrakan, kita hidup di sini, rumah kini. Sebelahnya ini ada kontrakan. Sekalipun 3 tahun berdekatan, rupanya nggak tahu itu orang mana, kerjaannya apa. Kenapa? Karena nggak pernah bertemu, jarang bertemu. Pagi yang satunya berangkat pagi, pulang malam. Yang satunya juga begitu. Lah alhamdulillah kalau sholat berjamaah kayak gini, ya kan? Subuh ketemu, paling tidak ketahuan wajahnya. Sabtu kebetulan nggak kerja, Ahad atau Minggu kebetulan nggak kerja, sempat ngobrol. Bapak asli mana? Ya asli Serang. Nah, ya kan? Oh, kerja apa? Kebetulan jadi ini jual sayur-sayuran. Oh, ya alhamdulillah. Kalau Bapak, saya asli Cirebon. Ya, itu dekatnya Ustadz Makhroji. Oh iya. Apa? Ngajar. Nah, tahu. Rumahnya sebelah mana? Ini yang nomor cat biru, nomor 3. Akhirnya tahu. Ketemunya di masjid. Ya kan? Maka kita ini kalau kita hayati, setiap hari ada sholat maktubah berjamaah di masjid. Sepekan sekali ada sholat Jumat. Setahun 2 kali ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau sudah ini sebenarnya sholat berjamaah ini sekaligus perekat sosial. Terjadi interaksi sosial itu antara lain sholat berjamaah. Setiap hari berjamaah. Sepekan sekali, nggak bisa setiap hari karena bekerja. Seminggu sekali hari Jumat. Gak bisa Ustaz, Jumat masuk, ya sudah hari Sabtu dan Minggu. Kalau nggak bisa setiap hari, ya setiap Sabtu dan Minggu. Gak bisa Ustaz, Sabtu Minggu terkadang anak-anak ngajak ini berlibur. Ya sebulan sekali agendakanlah hadir di masjid ini sholat berjamaah.
Ini sekaligus wasiat anak saya menasihati diri sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk jemaah yang hadir di tempat. Ini fadilahnya luar biasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, man masya ila salatil maktubati fil jamaah fahiya kahajjatin wa man masa ila salati tatawu'in fahiya ka umratin tamatin. Barang siapa hadir salat berjamaah maktubah, maka ia pahalanya setara sebanding dengan orang haji. Dan barang siapa hadir salat sunnah tatawu di masjid, maka pahalanya setara sebanding dengan umroh sunnah. Coba ini. Barangkali kita masih belum bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini, ya, dengan cara rajin sholat maktubah berjamaah, maka insya Allah pahalanya sama dengan haji. Barangkali kita masih belum sempat daftar umroh, tapi kita rajin mengikuti sholat sunnah, kajian-kajian ini, barangkali dapat pahala seperti orang haji. Kita berdoa mudah-mudahan saudara kita, tetangga kita, jemaah kita yang haji tahun ini Allah sehatkan, Allah jadikan haji yang mabrur, pulang ke Indonesia mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah di sini yang masih belum haji dan umroh, niatkan yang tulus, mudah-mudahan Allah takdirkan bisa ibadah haji dan umroh. Disebutkan ini dalam kitab disebutkan dalam kitab Al-Majalisus Saniyah fi Kalam Alal Arba'in An-Nawawiyah, diceritakan begini. Nanti di hari kiamat itu ada seseorang yang oleh Allah ketika kan masing-masing itu mendapatkan catatan amalnya, diterima dengan tangan kanan, tertulis dalam catatan amalnya, si fulan haji 1 kali, sedekah 500 juta, ikut perang 1 kali. Tertulis begitu. Lah yang nerima amal itu terkejut. Ya Rob, saya seumur-umur gak pernah haji, pingin dia. Setiap orang melihat orang datang haji, pingin sekali. Saya gak pernah bersedekah, gak pernah berkurban kambing sapi sebanyak ini ya Rob. Saya gak pernah ikut perang, gak pernah ikut daftar ke Palestina, misalnya kira-kira. Lalu Allah fayaqulu Allah Ta'ala, lalu Allah menjawab, betul, kamu memang gak pernah haji selama hidup di dunia. Kamu memang gak pernah bersedekah sebanyak ini. Betul, kamu gak pernah ikut perang. Tapi kamu hidup di dunia dengan umur yang panjang, dan suatu hari kamu pernah terbesit dalam pikiran dan hatinya, seandainya saya punya uang, saya mau haji, saya mau bersedekah, dan seandainya saya punya kekuatan dan kesempatan, saya mau ikut perang. Maka fa'aradtu sidqa niyatika, kata Allah, maka aku melihat ketulusan dalam hatimu, mau berhaji seandainya punya uang, mau bersedekah seandainya kamu punya uang, mau ikut perang seandainya kamu sehat, lalu aku tulis pahala niatmu seperti orang yang haji, seperti orang yang bersedekah, seperti orang yang berikut perang. Lah inilah niyatul mukmin, kata Nabi, niatnya orang beriman itu khairun min amalih, lebih baik daripada perbuatannya. Lah oleh karenanya bapak-bapak jemaah sekalian, sekalipun kita masih belum haji, belum daftar umroh, belum pernah bersedekah, yang penting niat. Saya kalau ada duit mau haji, itu sudah diberi pahala haji. Saya kalau punya duit saya mau bersedekah. Saya kalau sekarang enggak punya duit, tapi kalau punya duit saya bantu setiap bulan listrik masjid ini saya bantu. Gitu. Ini niatnya saja dapat pahala, apalagi sampai menunaikan atau melaksanakan niat itu. Bapak-bapak jemaah sekalian,
barangkali ini sebagai pengantar ya, sebagai kajian kita hari ini. Walhasil ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita jaga keislaman kita. Jangan sampai kita perbuatan lebih-lebih ucapan ya, lebih-lebih ucapan menyebabkan kita dosa, naudzubillah min dzalik, saat tahu sampai keluar dari Islam. Salah satu yang berpotensi dosa itu adalah ucapan. Ucapan ini mudah sekali menyebabkan orang berdosa, lebih-lebih kepada tetangga. Lebih-lebih kepada tetangga. Kenali tetangga kita, perbaiki mereka. Kata Imam Al-Ghazali itu, dan juga dalam satu riwayat itu disebutkan, kalau tetangga punya nikmat, berikan ucapan selamat. Kalau tetangga punya musibah, ikut berbela sungkawa, ikut berduka sekalipun non muslim. Tidak apa-apa. Kalau ada tetangga anaknya punya nikmat, kita beri ucapan selamat. Selamatnya sukses ya kan? Kemudian tidak boleh melihat terlalu lama terhadap tetangga yang bukan mahramnya. Tidak boleh, termasuk kepada pelayan tetangga enggak boleh. Jangan, kata Nabi itu, jangan memasak makanan aromanya sampai kepada tetangga. Itu Masya Allah, itu akhlaknya Rasulullah itu. Ya kan? Masak jengkolnya tetangga tahu semua tapi enggak dianterin. Ya kan? Ya kan? Rasulullah itu kalau nyuruh putrinya atau istrinya kalau bikin kuah, apa kuah itu? Sayuran. Perbanyak airnya biar tetangga dapat. Gitu kan. Ada salah satu sahabat Nabi itu enggak mau sarapan pagi sebelum tetangga yang lain sudah sarapan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar, murni kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, murni kesalahan itu datang dari pribadi saya. Sebelum ditutup dengan doa dan salam, barangkali ada yang mau dipertanyakan. Dipersilakan. Monggo bapak-bapak yang mau tanya. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Iya ya. Kemarin dilihat oleh seluruh dunia. Nah, kita yang mendengarkan dilihat. Iya. Waalaikumsalam. Mohon maaf dengan Bapak saya biar saya. Pak Supomo, asli mana Pak? Kebumen, Jawa Tengah. Nah, ya. Sudah berapa tahun Jakarta Pak? Masya Allah. Okay. Iya betul Pak Supomo. Jadi ghibah nasional. Acara-acara entertain itu di televisi. Dulu ada namanya, sekarang udah nggak ada. Awal-awal tahun 90-an zaman-zaman TV namanya gosip. Semakin digosok semakin sip. Wah, itu dulu masih zaman TV. Sekarang lebih parah. Program itu udah nggak ada di TV, tapi di HP sekarang. Masya Allah, orang nonton. Gimana menyebut kesalahan kejelekan orang lain? Tidak boleh. Allah memperumpamakan, apakah kamu mau makan daging bangkai saudara kamu sendiri? Itu perumpamaannya betapa jeleknya ghibah itu. Membicarakan kejelekan orang lain. Ghibah nasional ditontonkan. Ya kan? Yang dimaksud ghibah itu menyebut kesalahan, kejelekan orang lain. Sekiranya orang itu kalau mendengar sedih atau tidak rela kalau itu disebut. Itu definisinya ghibah itu. Misalnya Pak Supomo saya menyebut kejelekan Pak Supomo. Seandainya Pak Supomo itu mendengar apa yang saya sebut ini, Pak Supomo nggak ridho. Sekalipun mohon maaf Pak Supomo betul-betul melakukan itu. Sekalipun.
Pak Supomo ini apa? Mengerjakan suatu yang dilarang. Saya omongin ke jamaah, tidak boleh. Sekalipun Pak Supomo betul melakukan itu. Tapi kalau Pak Supomo nggak melakukan itu, lalu saya ngomong, itu bukan ghibah, fitnah namanya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau sekalipun betul, riba itu nggak boleh, haram. Ya, riba nasional istilahnya Pak Sumo. Kesalahan orang disebar luas itu aib itu nggak boleh disebarkan. Aib saudara kita itu nggak boleh disebarkan. Lah malah sekarang ini orang bangga menyebarkan aib seseorang, nggak boleh. Haram. Cuman menurut Imam An-Nawawi, nah ini menurut Imam An-Nawawi ada jenis-jenis riba yang diperbolehkan. Ada jenis-jenis membicarakan kejelekan orang lain yang diperbolehkan. Antara lain, jika seseorang itu tajahur bil fusqi, sering dan jelas-jelas melakukan kefasikan di depan umum. Mohon maaf saya contohkan. Ada si fulan setiap hari minum keras, mabok lah. Boleh kita ribet. Kamu nggak boleh berdekat dengan rumah dia. Dia setiap hari mabok. Nggak apa-apa karena memang dia maboknya di depan umum. Boleh itu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan begitu. Ada dan dalam beberapa kitab yang lain juga disebutkan ada beberapa jenis-jenis ribah yang diperbolehkan antara lain kepada seorang yang sering dan jelas-jelas melakukan kefasikan di depan publik. Gitu. Ada orang kalau mencuri atau merampok di depan umum jelas-jelasan. Kita bilang kepada anak kita, "Nak, kamu jangan berteman itu ya." Kenapa ya? Itu suka merampok. Enggak apa-apa. Merampok kan perbuatan jelek kan? Tapi kita ceritakan kepada anak kita biar tidak ikut ke dia, maka boleh. Ada seorang perempuan yang setiap hari, mohon maaf, kerjanya setiap malam kerjanya ya menjual dirinya. Alhamdulillah bin dzalik. Udah masyhur di RT itu. Lalu kita bilang kepada anak kita, anak gadis kita, "Neng, kamu jangan deket-deket dia." Kenapa? Itu kerjaannya enggak baik. Enggak apa-apa. Karena yang bersangkutan tajahur bil fusqi. Jelas-jelas sering melakukan kefasikan di depan umum. Gitu ya. Tapi kalau orang itu nggak pernah melakukan kesalahan, ya kan? Lalu kita sebar kesalahannya nggak boleh. Aib itu namanya, nggak boleh. Demikian Pak Sugeng. Lagi yang mau tanya silakan. Sebelah sini sudah. Ada lagi? Monggo Pak, nggak apa-apa. Sebelah sini. Mangga Pak. Waalaikumsalam. Tauhid. Yang gimana Pak? Semua tauhid itu kan sebenarnya fi'il masdar. Wahada yuwahidu tauhidan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kata orang belajar shorof itu seperti itu. Tauhid itu mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Namanya mengesahkan Allah itu pasti memurnikan. Mengesahkan Allah. Allah itu ahad. Allah itu al-ahad. Allah itu al-wahid, al-ahad. Pasti namanya tauhid itu dalam rangka memurnikan Allah. Memurnikan Allah dari sifat-sifat yang kurang, dari sifat-sifat yang tidak bersih, yang sifat-sifat yang kotor dari Allah. Itu namanya tauhid. Namanya tauhid itu pasti memurnikan Allah. Tidak ada istilah kurang murni, tidak murni, tidak sempurna, kurang sempurna ada. Bagi Allah, bagi kita harus harga mati
harus mentauhidkan Allah. Tauhid ini adalah ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad, yang diperjuangkan itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Makanya Nabi Musa itu agamanya apa? Islam. Nabi Isa itu agamanya apa? Islam. Nabi Muhammad agamanya, semua nabi-nabi terdahulu itu agamanya Islam. Syariatnya aja yang berbeda. Orang kadang, loh kok Nabi Musa itu kan agamanya Yahudi, Nabi Isa itu kan agamanya Kristen. Salah. Nabi Isa itu ya agamanya Islam. Nabi Musa Islam, Nabi Daud Islam, semuanya agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah ya hanya Islam. Tidak ada agama yang lain diterima oleh Allah selain Islam. Tauhid murni, memurnikan Allah, ya tauhid kita ini. Adapun istilah boleh berbeda, cuman Allah harus diesakan, ketuhanan yang Maha Esa. Saya pernah nulis tentang keesaan Allah itu dan dimuat di Republika. Keesaan Allah itu meliputi 3 hal. Allah itu Maha Esa dalam sifatnya. Allah itu Maha Esa dalam zatnya. Sifat, zat dan perbuatannya. Allah itu Esa. 1, Allah tidak ada yang bisa menyamai Allah. Karena Allah itu punya wahdaniyat fis sifat. Namanya wahdaniyat fis sifat. Allah itu Esa dalam sifatnya. Allah itu punya sifat wahdaniyat fil af'al. Allah itu dalam perbuatannya 1. Tidak ada makhluk yang menyamai Allah dalam perbuatannya. Allah itu Esa dalam akwal. Tidak ada ucapan yang bisa menyamai ucapan Allah. Wah, ini kalau diurai ini panjang. Ini apa dasarnya? Ya wahdaniyat itu. Wahdaniyat itu ada wahdaniyat fis sifat, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil aqwal. Allah itu Esa dalam perbuatannya, Esa dalam ucapannya, Esa dalam zatnya. Ya kan? Ya, kalau dasar-dasar tauhid yang memudahkan anak-anak kita paham tentang tauhid, ya bisa salah satunya membaca kitab Aqidatul Awam. Apa inti dari Aqidatul Awam itu? Kata orang Jawa dulu, akidah seket. Wujud idam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Wahdaniyat itu wahdaniyat. Seket 50. Yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20. Jadi berapa sudah? 20 tambah 20. Sifat yang jaiz bagi Allah 1. Fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Jadi berapa? 41. Sifat yang wajib bagi para utusan 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Tambah 4. Berapa? Berarti berapa? Sifat yang mustahil bagi Allah ada bagi para utusan juga ada 4. Sudah 4 berapa? Sifat 49. Nah, kemudian sifat yang mustahil bagi para utusan. Jadi ada sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaiz bagi Allah 1. Ada sifat wajib bagi para utusan 4, sifat mustahil bagi para utusan 4, sifat jaiz bagi para utusan 1. Lengkap 50. Itu saja dipelajari dengan benar, insya Allah akidah dan tauhid kita benar. Insya Allah. Gitu Pak. Ya? Iya berarti kalau
Seperti apa kira-kira contohnya? Ya, bukan berarti sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi, lalu kita mengerjakannya. Di luar itu tidak pernah disetujui maupun ya, ya. Jadi gini Pak, tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi atau tidak pernah dilihat oleh Nabi atau tidak ditetapkan oleh Nabi, lalu generasi setelahnya jika melakukan dianggap dinilai tauhidnya tidak murni. Tidak semua. Ya kan? Karena urusan syariah itu sifatnya, syariah itu kan lebih pada amal-amal ibadah, amal-amal syariat pelaksanaannya itu. Adapun akidah itu soal keyakinan. Akidah dan syariat itu tidak bisa dipisahkan. Tidak semua sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan Nabi, tidak pernah ditetapkan Nabi, lalu kita melakukannya dianggap iya, karena sunnah itu ada yang qauliyah, fi'liyah, ada takririyah, kan gitu sunnah itu. Lalu bagaimana jika ada sesuatu tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Apakah seseorang itu melakukan tauhidnya tidak murni? Tidak semua, Pak. Tidak semua. Makanya kita lebih hati-hati di dalam kitab ini kalau kita pelajari lebih lengkap, tidak boleh kita ini mengatakan kamu kafir. Tidak boleh. Tidak boleh. Kamu keluar dari Islam. Tidak boleh. Karena dirinya yang menganggap kafir. Lah maka ini harus pentingnya literasi, Pak. Literasi itu apa? Lebih banyak membaca. Dengan lebih banyak membaca, lebih bisa membandingkan. Oh iya ya, ada ulama yang mengatakan begini. Oh iya, ternyata ada yang memperbolehkan. Semakin sering membaca, dibimbing dengan guru, maka insya Allah kita tidak mudah terjebak menyalahkan orang lain. Tapi kalau kita belajarnya terlalu itu aja gurunya, maka orang yang tidak sepaham dengan dia mudah dituduh, oh kamu ini menyimpang, oh kamu ini sesat. Oh enggak, jangan mudah menyesatkan. Sekelas Imam Al-Ghazali, kurang alim apa? Imam Al-Ghazali itu tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah menyesatkan orang. Di cross check dulu. Oh enggak, ini masih, karena begini, ada dalam agama itu yang sifatnya mujma' alaih. Mujma' alaih itu apa? Suatu yang disepakati oleh ulama. Kalau mujma' alaih, kita wajib menentang. Ada yang sifatnya mukhtalaf fih. Apa mukhtalaf fih? Ulama masih berbeda pendapat. Menurut ulama si A haram, ulama si A makruh, ulama si B mubah. Oh berarti itu sifatnya mukhtalaf fih. Kalau mukhtalaf fih, lalu ada orang mengerjakan yang sifatnya mukhtalaf fih yang masih diperdebatkan hukumnya, tidak boleh kita tuduh ngejet, oh ini kafir, oh ini sesat, oh ini murtad, nggak boleh. Makanya dalam kitab Sulam Taufik ini jelas sekali mana yang ranah mujma' alaih, mana yang ranah mukhtalaf fih, mana yang ranah masih diperdebatkan hukumnya, mana yang sifatnya konsensus ijma' ulama. Kalau sudah ijma', kita wajib menentangnya. Salah satunya menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal yang sifatnya mujma' alaih. Tapi kalau masih mukhtalaf fih, masih ada ulama yang memperbolehkan, tidak boleh kita menuduh orang itu, oh ini sudah keluar dari Islam. Begitu Pak. Jadi tidak ada istilah tauhid tidak murni, tauhid murni, tidak ada itu.
Itu yang suka nuduh-nuduh kayak gitu itu adalah kelompok-kelompok yang ekstrim. Salafi, Wahabi. Nah, itu saya sebut sekarang biar paham juga ya kan. Wah itu syirik, wah ini bisa kurang ngopi dia. Kurang ngopi, ngaji yang banyak. Kalau sering ngaji nggak mudah mensyirikkan orang lain, nggak mudah mengkafirkan orang lain. Contoh, wah maulid itu bid'ah. Bid'ah itu apa? Tersesat, ya Allah. Harus belajar mantik dulu orang itu. Kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah tersesat. Kullu di situ kata orang belajar nahwu, belajar mantik, tidak semua. Wah ini panjang nih, kalau nanti di pertemuan berikutnya bolehlah secara khusus gitu. Karena ini menarik untuk dibahas ya, iya kan? Ya. Nggak bisa Pak, orang beragama nggak bisa. Orang kalau belajar dalam kitab Tanwirul Qulub jelas sekali. Orang kalau belajar agama langsung kepada Al-Quran dijamin sesat. Loh, kok bisa? Lawang Al-Quran itu sumber primer. Kok bisa orang belajar agama dikatakan sesat yang langsung kepada Al-Quran ya? Nggak kepada hadis, nggak pada perkataan ulama, sesat. Loh iya. Adakah dalam Al-Quran yang mengatakan cara sholat yang lengkap? Tidak ada. Waqimus sholah liduluki syam. Kerjakan sholat kalau matahari sudah tergelincir. Ada nggak dalam Al-Quran itu surat yang mengatakan cara ruku begini, cara sujud begini? Nggak ada. Itu ada pada hadis. Dalam hadis pun nggak lengkap. Tentang puasa. Ya ayyuhalladzina ya. Wah itu salah juga, yang menuduh kayak gitu salah, yang menendaki itu juga salah. Pokoknya yang sering nuduh-nuduh itu yang sering salah. Iya. Kalau belajar Al-Quran kepada hadis teroris, yang ngomong gitu juga salah. Saya pastikan salah itu. Dan yang ngomong kayak gitu tidak pernah mondok lama di pesantren. Pasti itu. Karena kalau orang sering lagi-lagi soal literasi, Pak, soal banyak buku, banyak kitab, maka tidak mudah orang itu menyalahkan, menyesatkan orang lain. Teroris bagaimana? Paham dia nggak paham tentang perang global, ya kan? Perang global itu apa? Opini dengan opini dibenturkan sehingga umat Islam dipojokkan. Siapa teroris sebenarnya? Amerika. Kan gitu tuh kalau kita mau buka-bukaan itu. Teroris sebenarnya itu Amerika. Istilah terorisme itu kan Usama bin Laden mulanya. Mana sekarang Usama bin Ladennya? Nggak ada. Yang jelas Baghdad hancur. Ya kan? Suriah ya pecah belah. Palestina hancur. Siapa yang menghancurkan? Amerika. Siapa? Yahudi. Jelas, maka jangan terprovokasi dengan teroris-teroris. Tidak ada. Yang teroris sebenarnya itu adalah Amerika. Kita ini orang baik-baik. Insya Allah. Ya dia kurang ngopi gitu aja, kurang ngaji gitu aja. Tidak ada. Al-Quran sumber primer kok, sumber pokok agama itu Islam. Sumber primer itu pertama Al-Quran, nomor 2 hadis, lalu ijma, lalu qiyas, kan gitu toh. Bilang kalau ikut Al-Quran teroris, radikal, itu pembenturan opini itu salah yang kayak gitu. Perlu sering ke masjid ini suruh ngaji setiap Sabtu. Insya Allah aman. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bapak-bapak, kalau ada yang salah, murni kesalahan itu datang dari pribadi saya. Kalau ada yang benar, murni kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma qulubana bi nurin tamana wa talaqu bi syarri rahmatika ya arhamir. Rabbana fa'na bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurbatina fi dinina.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان